Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kang PSAPI Channel. Di video kali ini kita punya nama konten yaitu Bincang Bisnis. Nah, yang bisnis ini kita akan menggali bisnis para UMKM, sadul UMKM, anggota koperasi SMS atau sadul UKM. Ya, jadi kita akan berbincang-bincang mengenai bisnis. Yang kali ini kita akan berbincang tentang bisnisnya art, ya, bidangnya art. Jadi craft seperti ini kita akan gali dari laku usahanya UMKM. Ya. Sebelum kita masuk atau kita kenalkan laku usahanya, nah, di sini kita ingatkan kembali buat sadul UKM yang belum subscribe, segera subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa like dan share. Ya, kalau ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar. Oke, kita akan kenalkan ya. Di sini ada Mbak Laura. Dia punya produk Laura Art. Ya, apa kabar Mbak Laura? Baik, Kang. Nah, baik ya. Ini produk-produknya dari Laura Art ya. Laura Art. Oh, Laura Laura Art. Nah, itu namun bahasa Sunda tuh, kalau bahasa Sunda agak hese itu. Agak susah tuh ya, Laura Art. Nah, Laura Art ini produknya craftnya apa nih? Aksesoris lebih ke wanita, aksesoris ya? Wanita dan pria. Basicnya sih sebenarnya dari tembaga, Kang. Tembaga. Nah, sekarang coba saya pengen tahu nih, sebelum kita acara sadul UMKM juga pengen tahu ya kan, potensi bisnisnya seperti apa, market share-nya bagaimana. Nah, kita pengen tahu dulu Laura Art itu sejarahnya seperti apa sih secara singkat? Kalau Laura Art sendiri berdiri tuh di tahun 2012 waktu 2012. itu. Awalnya sih dari hobi, nah terus mulai ditawarin ke teman-teman mulai suka, nah terus udah mulut ke mulut, akhirnya ada customernya sendiri. Laura Art. Itu awalnya gimana? Ini otodidak atau ikut pelatihan? Awalnya otodidak. Jadi dari YouTube. Dari YouTube, dari tutorial. YouTube. Ya, dari YouTube. YouTube tutorial waktu itu aku cari dari luar karena kan sebelumnya itu tembaga masih sedikit di Indonesia. Nah, di tahun 2017 baru aku ketemu sama crafter di Bogor juga. Nah, aku berguru dari beliau. Nah, tentang ini ya, apa ya, tentang tembaga. Tembaga, bagaimana mengkreasikan tembaga ya. Betul. Ini masuknya ekonomi kreatif. Nah, Mbak Laura ini juga kita bisa panggil Cilaura. Cilaura ini bendaharanya koperasi SMS. Nah, beliau gabung dengan SMS untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, ini produk-produk seperti ini gimana kadar kesulitannya nih? Dari bahan baku mungkin? Bahan baku kita memang sempat ada sulit pertama ditemukan, maksudnya untuk pengadaannya. Nah, terus yang kedua harganya. Nah, kemarin di kala pandemi itu harga tembaga lumayan tinggi. Kenapa tinggi? Mungkin dari pengadaan bahan yang dari tembaga ini rata-rata crafter ambil dari luar. Nah, waktu itu kan dolar sempat terimbas. Ya. Tapi agak mahal ya. Ya betul. Tapi sekarang kita akhirnya berkolaborasi sama teman-teman di Indonesia. Dan untuk Laura Art sendiri ambil bahan bakunya itu dari Yogyakarta. Dari Jogja ya, tembaga. Solo, Jogja. Jadi ya untuk saat ini ketersediaannya sudah mulai. Kenapa supplier yang nggak di Jakarta ya? Untuk range harganya, Kang. Waktu itu aku perbandingan Jakarta sama aku ambil di Solo itu jauh lebih murah di Solo. Dengan ongkir ya, plus ongkir tetap lebih murah di Solo. Iya, tapi belakangan ini Laura Art mulai merambah ke pemanfaatan daur ulang. Nah, jadi tembaga-tembaganya sendiri kita pakai dari kabel-kabel bekas kipas angin atau alat-alat elektronik. Jadi kita coba untuk ke arah ke sana. Ini daur ulang Laura Art ini kan daur ulangnya bukan hanya tembaga. Saya dengar juga dia ada produk dari kerang ya. Ya, dari kerang. Sini nggak bawa ya yang ada contohnya ada, ini. Ini dari kerang. Ini daur ulang dari kerang-kerang seafood ya. Seafood dari rumah makan. Dari rumah makan seafood. Nah, ini daur ulang menjadi kalung. Di kalung, ini yang kalung identik Bogor.
Nah, kenapa identik Bogor? Untuk Tulisan bijinya Bogornya? ada tulisan Bogor, yang Oh. pertama. Nah, yang kedua, biji ini tuh, Hmm. biasanya orang-orang bilangnya tuh Rudasa atau Ganitri. Nah, Ganitri ya. ya Banyak sebelumnya tuh buah itu. aku, ketemu Ganitri ini lagi, ke Jombang, ke daerah Jombang. Hmm. Tapi ternyata di Bogor juga ada Ganitri ini, di Hmm. daerah Gunung Batu. Mm-mm. Terus aku coba searching, coba cari apa sih Ganitri itu, manfaatnya apa. Nah, ternyata dia juga salah satu healing stone ya. Mm-mm. Nah, terus kebetulan untuk di daerah Sunda ini dibilangnya Katulampa, Kang. Di Iya, Katulampa, beneran Katulampa. rumahnya di Iya, Katulampa ya? kebetulan kita produksi juga di daerah Katulampa. Kirainnya tempat produksinya di Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor. Ini jadi bagian dari daur ulang, jadi ramah lingkungan. Nah, saya mau tanya nih, Cilora ini kan craft ini jadi pilihannya Cilora nih dari tahun 2012 ya. Mm-mm. Nah, kenapa sih memilih bidang usaha ini gitu? Kan banyak nih ada kuliner, biasanya kan ibu-ibu banyak kuliner ya. Ya ada ke fashion juga. Nah, ini ke craft nih. Yang notabene ini dia punya bahan baku juga lumayan ya, kayak tembaga, Mm-mm. perak gitu kan. Batu-batuan kayak gitu. Batu-batuan itu juga banyaknya dari luar ya kan. Agak susah lah gitu dicarinya. Nah, itu kenapa tuh dipilih bidang ini? Awalnya sih aku memang dari hobi, Kang. Sebelumnya hobi, nah terus aku juga seneng bereksperimen gitu waktu itu. Nah, terus batu-batuan itu kebetulan sekarang Laur Art sudah punya suppliernya sendiri. Kita ambil dari daerah Jombang, dari Sukabumi, Pacitan gitu. Belakangan juga bahan baku ini mudah dicari. Udah mudah. Ya, nah terus aku seneng di art karena apa ya, maksudnya buat berekspresi, nah terus mengembangkan kreativitas. Aku tuh ngalir aja gitu di sini. Itu salah satu Dari hobi ya? Ya, dari hobi. Menghasilkan. Nah, cukup di rumah dia bisa membuat satu produk yang punya nilai jual ya. Ini kalau udah berminat, orang tertarik, nah nilainya tak terhingga biasanya ya. Kalau produk-produk craft seperti ini memang kelihatannya sederhana, tapi ketika orang menarik dengan tampilannya, desainnya, dia akan menghargai dengan nilai yang tinggi ya. Bahkan untuk ini kan aksesoris ya, maksudnya aksesoris ya. Aksesoris. Nah, ini kendalanya apa nih, Ci? Dari bisnis craft ini nih, khususnya aksesoris seperti ini. Oke, untuk aksesoris ini kendalanya yang aku hadapi itu di pemasaran. Gitu. Ketika aku mulai buat gitu, mungkin untuk menemukan target pasarnya. Gitu. Itu kendala aku di awal-awal jalan bisnis aksesoris. Nah, tapi ketika kita sudah menemukan ngeklik gitu target pasarnya apa, nah itu yang aku kembangkan. Misalnya kayak Laur Art sendiri ternyata banyaknya ini wanita yang bekerja, jadi untuk menunjang segmentasi lah ya, segmentasi pasarnya. Terus belakangan juga aku mulai mengembangkan untuk masuk ke kayak bridal gitu, untuk hiasan rambut, sanggul. Jadi terus berinovasi secara market ya. Jadi Laur Art juga kan ini sering ikut bazar ya, pameran ya kan. Bahkan yang terbaru produknya kita bawa pameran ke Jepang ya. Dari koperasi SMS ada anggotanya yang berangkat ke Jepang. Nah, kita kenalkan juga ya. Produknya yang mana nih, Ci? Yang ini. Jadi yang dibawa ke Jepang itu waktu itu ya kalung-kalung untuk kucing, anjing. Nah, ini kebetulan yang saya bawa hari ini tuh contohnya yang untuk kucing. Ini untuk kucing piaraan, biasanya kan dia ownernya sama peliharaannya sama dia pakai. Nah, ini ya bilang untuk kucing. Terus apalagi nih, Cing? Ya. Tusuk konde dibawa juga ke Jepang. Tusuk konde seperti ini berat juga ya. Nah, ini menarik ya dia. Yang penting kan modalnya telaten aja ya. Ya, sama berinovasi aja. Inovasi. Nah, ini juga termasuk ya. Iya. Tusuk konde. Untuk tusuk konde ini aku eksperimen pemanfaatan bahan dari bekas sumpit plastik. Sumpit. Nah, ini juga bisa ke kayu juga ya? Bisa ke kayu, tapi nanti untuk ke Jepang kita akan kirimnya pakai kayu aren.
Yang fast moving mana nih yang fast moving? Untuk fast movingnya produknya ada di sini. Oh, Peniti ini. dagu. Nah, ini peniti dagu. Gimana cara bikinnya? Nanti kita akan sisipkan nih. Setelah ini kita akan praktekkan ya, Ci ya. Iya. Praktekkan membuat peniti dagu. Ini paling fast moving ya ketika Iya. ada pameran, bazar gitu ya. Berapaan nih harganya? Itu satunya 10.000. 10.000. Nah, bisa di online, dia offline. Nah, ini makanya peluang bisnis untuk yang suka membuat inovasi di bidang craft, ini ada peluang ya, Ci ya. Betul. Peluang nih seperti ini semua. Ini kayak gini berapa, Ci? Kalau untuk tusuk konde sendiri itu dibanderol di harga 125. 125. Ini untuk brosnya itu brosnya 150. Karena pakai 150. mutiara air tawar. Wah, mutiara keren. nih, pakai mutiara air tawar. Nah, ini semua biasanya buat aksesoris ya, Ci ya. Aksesoris di pakaian, mau kondangan, mau ke pesta ya, Ci ya, hari-hari, apalagi yang hijaban juga pakai kayak gini ya, Ci ya, yang hijab-hijab juga bisa dipakai aksesoris seperti ini. Ini peluang ya buat Sadul UKM, bahkan Laut Art ini kan juga buka pelatihan ya, Ci. Betul. Kalau memang ada di sekitar Bogor Raya atau mungkin ada pelatihan Jabodetabek juga bisa undang lewat koperasi atau bisa ke IG-nya Laura Art ya. Ya, Laut Art. Laut Art ya, IG-nya Laut Art yang ada di bawah ini, kontak personnya juga silakan dihubungi untuk yang berminat latihan ya. Betul. Bisa free part atau bisa kumpulin ada berapa orang kelompok. Nah, nanti kita buatkan pelatihannya. Oke, Ci. Kita akan langsung masuk ke pembuatan peniti dagu ya. Ini berapa menit kira-kira nih? Lebih kurang kalau untuk yang sudah mahir mungkin 5 menit 10 menit beres. Nah, kalau pelatihan sehari bisa kali ya? Kalau pelatihan 1 hari bisa jadi 2 pieces bisa. Bisa 2 ya. Nah, ini paling diminati dan sering orang beli peniti dagu. Oke, kita lanjut ke sesi workshopnya ya. Oke, Ci, kita sebelum kita praktekkan kita kenalkan dulu kali ya alat toolnya ya. Alatnya nih. Ini apa nih, Ci? Banyak banget nih gunting-gunting nih. Ini apa nih? Oke, setiap alat di sini punya fungsinya sendiri-sendiri, Kang. Nah, kalau misalnya untuk tang yang melengkung ini biasanya aku gunakan untuk menganyam. Oh, nganyam. Ya, ini untuk menjangkau bagian-bagian terkecil dengan kawat. Biasanya kan dipakai itu kawat dari ukuran 0,3 sampai 1 mili. Nah, ini kalau untuk kawat yang 0,3 kan cukup tipis. Nah, kadang-kadang tuh aku kesulitan kalau pakai tangan. Jadi kayak serabut-serabut gitu ya. Ya, jadi pakai tang. Ini fungsi tang yang bengkok ya. Bengkok. Ini yang udah sebelah sini, Ci. Terus apa lagi nih? Nah, tang apa lagi? Tang ini biasanya yang untuk normal dan standarnya itu cluster akan pakai 3 macam tang. Tang potong, terus tang pembulat, dan tang pipi. Gitu. Ini buat pembulat, ini ya, tang pipi. Tang pembulat itu yang untuk bagian capitnya ini tuh dia bulat. Nah, kalau pipi dia gepeng. Nah, untuk 3 tang ini yang biasanya lebih sering cluster pakai. Nah, tapi beberapa cluster ada beberapa tang tambahan karena masing-masing fungsi tang itu berbeda-beda. Kalau aku biasa pakai 3 ini, terus aku bilang tang buat setrika, jadi dia untuk tang pelurus. Gitu. Tang pelurus. Berarti wajib punya ini ya? Ya, yang wajib sih hanya 3 itu. Ya, wajibnya 3. Kalau ini mah pelengkap aja ya? Pelengkap aja. Nah, sekarang bahannya apa nih? Untuk peniti dagu. Untuk peniti dagu ini bahannya kita pakai penitinya sendiri. Nah, untuk peniti ini saya pakai yang grade A. Kenapa saya pakai yang grade A? Karena dia ini lebih tajam. Untuk berbagai macam jenis kain itu dia bagus, dia lebih tajam, tidak mudah berkarat dan tidak teroksidasinya ini dalam waktu yang cukup lama. Kalau untuk yang grade A. Jadi tidak mudah berkarat. Betul.
Nah, terus kita juga pakai manik-manik di sini, manik-manik, di pasaran banyak macamnya, ada yang Hmm. dari sintetis, bahkan ada yang sampai batu-batuan juga. Hmm. Nah, untuk manik-manik sendiri, saya pakai manik-manik ukuran 0,8. Sorry, ukuran 8 mili. Ukuran 8 mili. Nah, ini manik-manik atau dari batu ya? Ini sintetis. Sintetis yang saat Nah, ini ini digunakan sintetis. sintetis, tapi bisa pakai Yang untuk batu. murahnya sintetis ya. Betul. Kalau batu lebih mahal. Nah, batu kemarin juga yang untuk ke Jepang ya, bayar di Jepang mintanya yang batu. Dari batu. Nah, harganya juga menyesuaikan. Terus apa lagi Lalu yang sih? terakhir kita pakai kawat. Nah, karena saya untuk peniti dagu ini tutorialnya untuk pemula, jadi kawat yang saya sarankan pakai kawat jenis aluminium. Kenapa tuh? Dia lebih lentur, Kang. Kalau tembaga dia memang akan lebih keras. Susah ngebengkok-bengkokinnya tadi. Sebetulnya tidak terlampau sulit, tapi untuk yang awal belajar untuk ngelemesin tangan lah kesannya gitu. Jadi aku lebih menyarankan pakai yang aluminium. Dan juga aluminium ini harganya lebih terjangkau. Dan untuk pengadaan barangnya pun lebih mudah. Lebih gampang ya. Ya. Berarti yang tadi 10.000 tadi, ini nih 10.000 kan udah jadinya nih. Ini pakai kualitas yang itu speknya? Apa beda? Aluminium. Oh, aluminium. Iya, maksudnya sama kan speknya sama itu kan? Ya, sama. Untuk di Laur Art sendiri harga 10.000 itu bisa aluminium, bisa tembaga, Kang. Jadi nanti kita main di ukuran. Ukurannya. Diameter kawat. Oke, Ci, boleh sekarang sambil dipraktekin nih supaya Sadul UKM bisa mengikuti pembuatan peniti dagu ya yang biasa dipesan oleh para wanita yang senang dengan aksesoris. Untuk pertama-tama kita siapkan kawat. Nah, disinilah fungsi tang pelurus ini. Kadang-kadang ketika kita beli kawat dari pasar itu dia tidak rata, masih ada melengkung-melengkung. Nah, ini fungsi untuk tang pelurus. Nah, kalau teman-teman tidak punya tang pelurus, bisa dengan tangan, tapi kalau langsung kan pedes ya, sakit gitu. Ini bisa pakai kain yang pengalaman selama 2012 pernah ya? Ketusuk ya. Pasti ketusuk itu pasti. Pakai tembaga kan? Ya. Keras kan? Pasti itu. Nah, untuk kawatnya sendiri kita potong lebih kurang sekitar 30 cm. Nah, lalu peniti yang saya pakai ini di ukuran 2,5 cm. Pertama-tama kita masukkan kawat, dimasukkan ke dalam peniti. Di penitinya ini ada lubangnya, dimasukkan ke dua lubang ini. Nah, kalau untuk jenis kawat aluminium, dia ini ada lapisan enamelnya, Kang. Aluminium maupun tembaga, dia ada lapisan enamel. Lapisan enamel ini yang membuat kawat lebih bersinar, jadi lebih shiny, lebih mengkilap. Nah, jadi teman-teman untuk lapisan enamel ini kalau bisa jangan sampai tergores karena dia mudah tergores, Kang. Nah, kalau lapisan enamel ini tergores, biasanya kawat ini akan mudah teroksidasi. Jadi ketahanan, betul, jadi lebih cepat karat. Nah, ketahanan kawat ini untuk berapa lama teroksidasi itu dari berapa lama enamel ini diam di dalam di lapisan kawatnya ini. Ya, ketahanan enamelnya, tapi kalau udah kegores ya ada air masuk kan? Ya, jadi dia akan teroksidasi. Nah, lalu setelah dimasukkan manik-manik atau batunya, nah ini kita mulai bentuk. Nah, kita bentuk seperti ini. Harus lurus tangan. Ya, kalau untuk yang sudah mahir ini pengerjaan mungkin dalam waktu 10 menit itu bisa jadi 1 atau 2. Tapi kalau mungkin buat teman-teman yang baru, ini pasti akan lama prosesnya. Alatnya cuma ini doang ya, tangan. Jadi selebihnya handmade ya, pakai handmade tangan. Langsung keterampilan tangan ya. Ini Ci kan sambil berjalan, strategi marketingnya seperti apa nih, Ci? Buat Sadul UKM yang ingin jadi crafter ya namanya, Crafter. Nah, itu gimana, Ci? Khususnya untuk saya pribadi, saya jual di online maupun offline. Jadi saya ikut basar-basar, pameran. Nah, terus belakangan ini saya coba mulai tawarkan ke event-event organizer
untuk buat wedding expo ya seperti wedding itu. expo Karena ya, ini buat bisa WO ya, ya betul, kita bisa jadikan ini sebagai souvenir gitu Kang. souvenir untuk jadi kerjasamanya bisa lah dengan WO ya, wedding organizer nantinya Iya. untuk souvenir. Alatnya sederhana, nggak perlu pakai tempat yang luas, ya kan, bisa sambil ngumpet kan, Iya. bikin kayak gini bikin sambil ngumpet juga bisa. Jadi buat para ibu-ibu yang mau melakukan usaha ini jadi apa, Crafter. crafter boleh nih ya, bisa hubungi Mbak Laura. Mbak Laura nanti tinggal dilatih ya. Nah ini bisa, ini kita paling 5 menit ya Ci, ini jadi Ini nih, udah jadi. udah jadi ya. Ya. Udah punya nilai jual. Usahakan kalau untuk sesuatu yang dipakai ini kita perhatikan untuk di finishing ya Kang. Jadi sebisa mungkin bagian tajam-tajam ini tersembunyi di Soalnya kan bahaya ya, sela-selanya. Ya, safety ya, kadang-kadang lebih safe, harus safe ya. tuh kadang-kadang kan suka nanti jadi kesangkut ke baju, kayak gitu kan sayang ya. Nah ini Coba karena sembunyikan. aksesorisnya aksesoris wanita, biasanya kalau yang saya tahu tuh kalau udah pesen satu ya, dia kan lama-lama bosan tuh. Dia akan pesan lagi dengan model yang berbeda. Jadi kuncinya nih Celora harus terus-menerus nih mengembangkan dari mulai desain ya kan, perpaduan warna, bahan, karena orang akan terus minta yang terbaru. Nah ini udah jadi ya, tuh lihat, bagus kan? Ini cuma 10.000 ya, 10.000. 10.000 tuh ya, udah punya nilai jual. Nah, lumayan nih, pekerjaan yang nggak sulit ya kan, nggak membutuhkan ruang yang besar, alatnya juga sederhana, cukup tadi ya 3 atau 5 lah biar lengkap mah ya, 5 alat ini. Terus ini juga gampang ya Gampang. dicari, biasanya di toko apa nih kayak? Kebetulan saya juga jual juga Jual bahan baku. Oke, jadi kalau butuh bahan baku terus mau butuh pelatihan atau barang jadinya bisa hubungi Laura Art ya, di IG-nya ya kita tampilkan, dan nomor teleponnya juga silakan hubungi langsung saja. Oke Ci, tadi kita sudah praktekkan ya membuat peniti dagu. Jadi Sadul UKM yang berminat pelatihan ke Laura Art, silakan hubungi nomor Laura Art dan IG-nya, atau kunjungi IG-nya Koperasi Sadul Mandiri Sejahtera. Bisa DM ke Laura Art, kita buatkan pelatihan ya. Nanti kalau masalah harga ya tinggal dihubungin aja ya. Kita sih ingin membantu ya buat yang Sadul UKM yang mau mengembangkan ini. Terus juga yang Sadul UKM yang berminat ingin kolaborasi jadi reseller, bermitra, nah, silahkan hubungi Laura Art ya. Kan saya ini ada kumpulan komunitas ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu pejabat nih, ibu-ibu dan wanita mau reseller, boleh hubungi Laura Art ya. Nomor ini di IG-nya Laura Art. Ini itu aja ya Ci ya, mudah-mudahan makin maju ya kan. Rencana ke Jepang juga bisa terpenuhi, dan bisa ekspor ya harapannya, bukan hanya di lokalan Bogor atau Indonesia. Oke, terima kasih Ci Laura, sukses selalu. Terima kasih Sadul UKM. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM bangkit.